Halo sahabat relik sejarah, apa yang ada di benak kalian saat mendengar nama Timor Leste? Mungkin negara muda, sejarah perjuangan, atau keindahan alamnya. Setelah kemarin kita membahas bahasa Timor Leste, di video kali ini kita akan bahas sebuah kepercayaan kuno yang menjadi jiwa dari masyarakatnya. Namanya Lulik. Lulik itu bukan sekedar ritual atau mitos, tapi sebuah tatanan hidup yang mengatur spiritual, sosial, dan hubungan dengan alam. Dan yang paling keren, kepercayaan ini berhasil bertahan, bahkan di tengah gempuran penjajahan dan modernisasi. Di video kali ini, kita akan bedah tuntas apa itu Lulik, kenapa dia begitu penting, dan bagaimana dia masih hidup hingga kini. Jadi, Lulik itu apa sih? Dalam bahasa setempat, Lulik berarti suci atau sakral. Konsep ini mencakup 3 hal utama. Lulik sebagai kekuatan spiritual. Lulik adalah sumber kekuatan tak terlihat yang berasal dari leluhur. Kekuatan inilah yang melindungi, memberkati, dan menjaga harmoni dalam masyarakat. Lulik dalam ruang. Konsep ini terwujud dalam 2 tempat utama. Uma Lulik atau rumah sakral. Ini bukan sekedar rumah biasa, melainkan pusat spiritual dan gudang warisan leluhur. Disinilah ritual dilakukan, benda-benda suci disimpan, dan para tetua berkomunikasi dengan arwah nenek moyang. Rai Lulik atau tanah suci. Ini bisa berupa gunung, sungai, atau hutan tertentu yang dianggap memiliki kekuatan Lulik. Contohnya, Gunung Matebian dan Tatamailau. Tempat-tempat ini dihormati dan dilindungi sebagai sumber kehidupan. Lulik sebagai tatanan sosial. Kepercayaan ini juga mengatur perilaku sehari-hari. Contohnya, sistem hukum adat yang disebut Tara Bandu, di mana masyarakat bisa menyelesaikan konflik dan melindungi alam berdasarkan nilai-nilai Lulik. Percaya atau tidak, Lulik ini sudah ada jauh sebelum Timor Leste mengenal Portugis atau Indonesia. Selama ratusan tahun penjajahan, Lulik dipersepsikan sebagai kepercayaan animis dan primitif. Banyak yang berusaha menghapusnya, tapi mereka gagal. Kenapa? Karena Lulik tidak hanya tentang ritual, tapi juga tentang identitas. Selama pendudukan Indonesia, Lulik menjadi simbol perlawanan. Uma Lulik menjadi tempat rahasia para pejuang berkumpul dan menyimpan senjata. Kekuatan spiritual Lulik memberikan mereka keberanian dan keyakinan bahwa perjuangan mereka direstui oleh leluhur. Para peneliti seperti Josh Trindade bahkan menyebut Lulik sebagai senjata spiritual yang membantu Timor Leste meraih kemerdekaannya. Mayoritas penduduk Timor Leste adalah Katolik yang taat. Jadi, bagaimana Lulik bisa berdampingan dengan Katolik? Ini bagian yang paling menarik. Alih-alih saling bentrok, keduanya justru berbaur. Lulik dan Katolik hidup berdampingan melalui apa yang disebut sinkretisme. Banyak orang Timor Leste yang pergi ke gereja di hari Minggu, tapi tetap melakukan ritual di Uma Lulik saat ada acara keluarga atau panen. Konsep Marombak, Tuhan dalam Lulik yang awalnya berpasangan dengan Dewi Bumi, diadaptasi oleh Katolik menjadi Tuhan maskulin yang kita kenal. Ini menunjukkan bagaimana masyarakat Timor Leste secara cerdas menggabungkan keyakinan mereka untuk menjaga tradisi tanpa harus menolak agama modern. Hari ini, Lulik bukan lagi kepercayaan yang disembunyikan. Ia justru menjadi simbol kebanggaan nasional, persatuan, dan warisan budaya. Uma Lulik kini dipandang sebagai arsitektur tradisional yang indah, dan konsep Tara Bandu diadopsi oleh pemerintah untuk membantu penegakan hukum dan pelestarian alam.
tantangan tetap ada. Para peneliti seperti Carolina Boldoni khawatir bahwa dalam upaya menjadikan lulik sebagai warisan yang indah, esensi spiritualnya bisa luntur. Modernisasi dan globalisasi juga menjadi ancaman, membuat generasi muda perlahan-lahan melupakan kearifan lokal. Jadi, lulik lebih dari sekadar kepercayaan kuno. Ia adalah fondasi spiritual, pilar perlawanan, dan kini menjadi identitas bangsa. Lulik mengajarkan kita bahwa tradisi bukanlah beban masa lalu, melainkan sebuah kekuatan yang bisa membimbing kita di masa depan. Gimana menurut kalian? Kalau ada yang ingin ditambahin tentang agama lulik ini, silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.